Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Masna Fajriah dengan NIM 250501010637 dari kelas 209 Ilmu Komunikasi. Saya ingin menjelaskan video singkat tentang fenomena komunikasi antar pribadi yang menjelaskan tentang jenis pola kendali komunikasi. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan apa itu pola kendali komunikasi. Pola kendali komunikasi yaitu keahlian atau kecakapan komunikator mengendalikan lingkungan melalui pesan kendali. Dan manfaatnya adalah bisa mengendalikan lingkungan sosial untuk menghasilkan respon yang diprediksi atau yang kita inginkan dari orang lain. Berikut ada 5 strategi kendali komunikasi. Strategi pertama yaitu wortel teruntai. Strategi wortel teruntai adalah di mana komunikator dapat meningkatkan probabilitas untuk mendapatkan respon yang diinginkan dengan cara komunikator memberi imbalan. Seperti contoh berikut ini. Bayarannya besar, Pek. Ya terus masuk penjara. Ini bukan bikin pemalsuan, Mbak. Ini namanya bikin replika. 1 miliar 1 bulan? Fair enough. 2 miliar. Take it or leave it. Dalam video tersebut, ada seorang yang bernama Dini ingin menawarkan kepada seorang seniman yang bernama Viko dan Ucup untuk menjiplak atau mengcopy ini lukisan Raden Saleh yang jelas-jelas itu sangat berbahaya. Tapi karena Dini ini bersungguh-sungguh ingin mendapatkan lukisan mencuri Raden Saleh, dia sampai bisa membayar Viko dan Ucup dengan bayaran yang sangat tinggi sampai Viko dan Ucup ini menyetujuinya. Yang kedua adalah strategi pedang tergantung. Strategi pedang tergantung adalah strategi hukuman, yaitu di mana komunikator dapat menghukum pihak lain agar mengurangi perilaku yang tidak disukai dengan bersifat memaksa. Seperti contoh di sini ini. Gue bakal bayar uang lo, tapi nanti. Terus sekarang diem aja dulu. Kapan? Ya ntar tunggu gue gajian. Pokoknya sebelum pulang sekolah. Kalau gue umumin lo pakai tolak. Di video ini ternyata ada seorang guru yang berhutang kepada muridnya. Dikarenakan tidak kunjungnya membayar, seorang murid pun mengancam untuk mengumumkannya di toa sekolah jika sepulang sekolah nanti guru tersebut tidak membayar hutangnya. Yang ketiga, strategi katalisator. Strategi katalisator adalah di mana seorang komunikator mencoba memancing respon yang ia inginkan tapi tidak memberikan imbalan serta ancaman. Menunya banyak, Mbak. Tapi yang paling spesial kepala kambing, Mbak. Karena kepala kambingnya ini benar-benar spesial, Mbak. Diseleksi, diaudisi dari kecamatan, kabupaten, dan provinsi, Mbak. Dan kambing-kambingnya ini, Mbak, gak pernah kerja keras, Mbak. Dan kita vaksin secara beratur dan berkala, Mbak. Jadi benar-benar sehat dan empuk, Mbak. Dan muka-mukanya kambingnya ini benar-benar good looking semua, Mbak. Jadi Mbak kalau makan juga yummy, Mbak. Terus juga bumbunya ini, Mbak, kita pilih secara pilihan, Mbak. Dan udah dipanasin selama 6 tahun. Padahal, Mbak, ini saya mau yang spesial. Di dalam video tersebut, di mana ada seorang penjual warung makan yang menawarkan menunya dengan emosional yang baik sehingga pembeli langsung meminatinya. Saat itu strategi keempat yaitu strategi kembar siam. Strategi ini tidak hanya menciptakan hasil yang diinginkan, tetapi hasil dari semacam hubungan yang sudah terbentuk. Romantis sekali kan video tersebut, di mana Ki Bagus dan Nyi Gendis sepasang suami istri yang sangat memperjuangkan kekuatan spiritual mereka. Dan yang terakhir, kelima, strategi dunia hayal. Untuk mendapatkan respon yang diinginkan, komunikator mengandalkan ilusi atau hayalan pada perasaan. Dan taktik yang digunakannya adalah mengabaikan respon yang negatif dengan menaksirkan respon yang positif.
seperti shot yang di samping. Kamu masih SMA? Kamu kan yang kemarin di coffee shop. Nama asli aku Langit. Gimana kalau kita ngobrol sambil duduk aja? Stop. Jadi apa maksud dari semua ini? Kamu pakai dating app itu buat nipu saya? Kamu cuma main-main? Enggak. Aku serius. Aku beneran suka sama kamu. Jujur, pas kemarin ketemu kamu di coffee shop, aku jiper lihat kamu. Ternyata kamu beneran cantik dan dewasa. Funny, ya jelas saya dewasa. Saya itu udah umur 35 tahun dan saya seorang dosen. Oke, jadi apa mau kamu sekarang, bocil? Kayaknya gak usah dipanggil bocil juga gak sih? Kamu masih SMA. Tapi seragam ini cuma kain, Bel. Hati aku itu udah kuliah S2, sedewasa itu. Oke, I'm done. This is never going to work out. Oke? Udahan main-mainnya, karena orang dewasa itu nggak punya waktu buat disia-siain. Bel, tunggu Bel. Bel. Umur kamu itu hampir setengah umurnya saya ya. Nggak ada sopan-sopannya. Iya, maaf Tante. Tante? Belajar yang bener. Jangan main-main sama masa depan kamu, apalagi mainin orang lain. Lucu sekali ya, dimana seorang pemuda yang mengabaikan penolakan cintanya dari seorang wanita yang umurnya jauh di atasnya. Dan ia terus saja mengabaikan penolakannya itu. Baik, sekian penjelasan 5 strategi kendali komunikasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penyebutan maknanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.